langsung lemes. Roy Suryo CS ini ditolak mentah-mentah sama Komnas HAM. Aduh. Awal datanya semangatnya luar biasa. Tapi pulangnya harus kecewa. Gelisah jadinya. Habis ini mereka mau datangi pihak mana lagi ya teman-teman. Untuk ngemis bantuan pertolongan perlindungan. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton videonya. Semua takut sama Jokowi, kecuali kami. Lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang, ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung, Kepolisian atau KPK, ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin, ya. Itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas pangkat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ya. Aduh, ini ya sudah jelas pernyataan daripada pihak Komnas HAM yang menolak mentah-mentah untuk membantu daripada Roy Suryo Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Pulangnya, ini Rismon langsung mengatakan berteriak, semua takut sama Jokowi. Yang tidak takut hanya mereka sendiri katanya. Lah. Gegara ditolak, gegara Komnas HAM menolak membantu mereka, langsung dikatai. Langsung dikatai sama Rismon, takut sama Pak Jokowi. Aduh. Ini gimana nih teman-teman menurut kalian? Di kubu lain itu juga banyak sekali konten-konten yang sifatnya menghina, konten-konten yang sifatnya itu membuli atau nyinyir kepada tokoh-tokoh aktivis itu. Kenapa hanya dari kita aja yang dilihat terlapor? Itu poin pertama. Poin keduanya itu Apa? Poin keduanya soal pemanggilan. Bentar. Ini ada kelucuan di sini, teman. Ini antara lupa hafalannya skripnya atau asal ngomong, makanya lupa. Kemudian sama Bu Kurnia Tri Royani yang di sebelahnya mengatakan apa aja dah poin keduanya. Ini gimana nih teman-teman? Mulai hari ini ada pemanggilan tertentu yang saya terima itu di tanggal 14 besok. Untuk saja buat teman-teman atau warga yang menyaksikan tanggal 14 besok ada pemanggilan yang saya terima dan tadi juga terima. Ada beberapa juga yang terima surat pemanggilan di tanggal 14. Ada. Ini antara lupa briefing atau memang yang penting bicara teman-teman. Makanya kejadiannya seperti ini. Kesannya diada-adain. Mengenai pernyataan-pernyataan yang dilemparkan sama kelompok orang-orang ini. Bayangkan poin kedua lupa. Dan Bu Kurnia Tri Royani mengatakan apa aja dah. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Itu kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Gimana nih teman-teman? Ngemisnya Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa ke Komnas HAM. Kenapa nggak fokus nyari bukti-bukti saja sih? Fokus gitu nyari bukti-bukti atas tudingan mereka kan terhadap ijazah Pak Jokowi yang mereka tuding sebagai ijazah palsu. Kemudian skripsinya juga dituding-tuding itu sebagai skripsi abal-abal gitu.
hingga ke transkrip nilai yang disebut Tifa sebagai transkrip bodong. Kenapa nggak fokus di sana saja, menyodorkan ataulah kalau masih belum banyak ini bukti-bukti yang mereka cari tambahannya gitu. Bukannya sibuk mendatangi pihak sana pihak sini berbagai instansi untuk dilindungi. Gimana nih teman-teman, menurut kalian trio calon tersangka sudah mulai kepanikan tingkat tinggi, minta perlindungan kemana-mana. Jelas mereka sekarang orang-orang ini banyaknya itu mendatangi instansi-instansi untuk ngemis perlindungan keselamatan mereka. Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Hah? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Aduh. Saya panggil itu Kapolri itu. Aduh. Kok jadi malah minta jabatan sekarang? Hah? Kok jadi ngemis jabatan pada akhirnya? Minta dijadiin sebagai komisioner Komnas HAM. Ya siapa juga gitu yang mau ngasih jabatan ke sosok Rismon atau Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan ini. Kan gak mungkin dari sini saja sudah bikin gaduh, bikin masalah, tudingannya banyak sekali. Kemudian lagi kalau ditambah dengan Rismon ini, ingat ya, soal S2, S3-nya di Yamaguchi University, Jepang, itu masih tanda tanya besar. Masih belum clear itu. Kan katanya kan banyak juga beredar kabar kalau Rismon ini katanya belum kuliah di sana, di Universitas Yamaguchi. Bahkan katanya lagi pihak Yamaguchi mengonfirmasi kalau Rismon ini mereka tidak kenal dan tidak ada di daftar alumni mahasiswa mereka. Nah, itu dia. Sekarang di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian, kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Yang kedua, kami perlu tegaskan bahwa di dalam KUHP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, ditujukannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan surat ini nanti bisa memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Jadi tegaskan. Ada apa nih teman-teman? Ada apa? 12 klien daripada Ahmad Khozinuddin ya, tidak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Nah, pihak penyidik sudah melayangkan surat panggilan ini karena banyak agenda katanya. Ada yang sudah dijadwalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan dikonfirmasi sama Ahmad Khozinuddin bahwa klien-kliennya tersebut tidak dapat menghadiri undangan atau panggilan dari pihak penyidik. Ada apa nih teman-teman? Alasannya masalah ada agenda di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Apa sih agendanya? Emang apa sih kerjaannya orang-orang ini? Sampai-sampai alasannya HUT Camry yang ke-80. Katanya sudah ada agenda-agenda yang sudah tersusun sehingga tidak bisa dibatalkan dan mereka tidak dapat memenuhi panggilan dari kepolisian tersebut. Aduh, Ahmad Khozinuddin dan 12 kliennya kenapa nih kira-kira teman-teman? Kenapa bisa-bisa tidak memenuhi panggilan kepolisian? Apakah benar ada urusan HUT Camry untuk memeriahkan HUT Camry atau gimana nih teman-teman? Atau karena sudah panik, ketakutan, dan ada rencana-rencana menyusul Egy Sujana? Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Seperti yang kita tahu kan, Egy Sujana sudah kabur ke luar negeri. Di London, Inggris. Dia ada di sana sekarang dan takut balik ke Indo. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.